Hai people, selamat berjumpa kembali di Ngobras, ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang. Apa kabarnya di hari Senin kali ini ya? Setelah libur panjang, akhirnya masuk kerja kembali. Nah, semoga tetap semangat dan gak loyo ya. Nanti kita akan ketemu lagi di weekend untuk liburannya. Tapi untuk sekarang kita akan membakar semangat kembali, biar semangat bekerja dengan pembahasan seputar potensi dari kecamatan-kecamatan di Kota Semarang. Terakhir kemarin kita di Kecamatan Banyumanik ya, di Semarang Atas. Sekarang kita ke daerah Semarang Bawah, tepatnya di Kecamatan Genuk. Dan sekarang kita sudah bersama dengan Camat Genuk yaitu Bapak Dr. Andes Suroto. Pak Suroto, apa kabar? Baik, Mbak. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bapak, kita sudah dibolehkan main nih ya ke kantor kecamatannya. Ketika sampai itu wah ternyata luas ya kantor kecamatannya, dari halaman sampai belakang. Dan ketika kesini langsung keinget waktu launching urban farming ya. Ini berarti bisa dilihat ya, pasti di sini banyak kebun-kebunnya. Baik, kalau kita ngebahas soal Kecamatan Genuk nih Pak. Pertama-tama mungkin banyak yang kadang belum ngeh perbatasannya tuh mana saja sih untuk wilayah Genuk, kemudian luasnya berapa, dan di sini terdiri dari berapa kelurahan serta RW, RT RW Pak? Iya, Mbak. Jadi kalau kita bicara wilayah Kecamatan Gunung ini adalah satu wilayah kecamatan yang berada di ujung paling timur. Ya, yang paling timur itu berbatasan dengan Kabupaten Demak. Kemudian sebelah baratnya kita berbatasan dengan Kecamatan Gayam Sari. Yang utara kita berbatasan dengan Laut Jawa, dan untuk yang selatan kita berbatasan dengan Kecamatan Pedurungan. Terkait dengan luas wilayah Kecamatan ini ada 2.798,4 hektar yang terdiri dari 13 kelurahan, terdiri juga dari 740 RT dan 103 RW. Mungkin itu Mbak yang perlu saya sampaikan terkait dengan wilayah. Oke, luas juga ya untuk wilayahnya dan juga banyak penduduknya di sini. Kalau Pak Suroto sendiri di Genuk sudah berapa tahun Pak? Saya sebagai sekcam sudah 8 tahun karena saya masuk di posisi Kecamatan ini adalah sebagai sekcam, sebelumnya adalah Lurah Karangtempel, dan menjadi camat ini ya baru 1 tahun. Oke, berarti sudah hampir 10 tahun di Kecamatan Genuk. Gimana nih Pak melihat perkembangannya Genuk dari tahun ke tahun sampai di 2023 ini? Ya, alhamdulillah kalau kita bicara tentang Kecamatan Genuk ini 8 tahun saya menjabat sebagai sekcam itu bergulat dengan banjir. Jadi itu Kecamatan Genuk itu tidak bisa lepas dari banjir. Tapi alhamdulillah kemarin begitu banjir besar yang di awal tahun dan di akhir tahun, jadi akhir tahun 2022, di awal tahun 2023 ini kita banjir paling tinggi dan paling besar selama saya berada di wilayah Kecamatan Genuk. Alhamdulillah dikunjungi Ibu Wali Kota ya, Ibu Insinyur Hajah Verita Gunaryanti Rahayu MSOS, ditinjau lapangan, kemudian beliau menginstruksikan untuk karena sumbatan-sumbatan PJM ini yang menyebabkan genangan yang terlalu lama. Ya, akhirnya kita atau saya selaku Camat Genuk koordinasi dengan PU, koordinasi dengan lembaga-lembaga masyarakat untuk kita membongkar atau menjebol PJM-PJM yang terlalu rendah, sehingga akhirnya setelah PJM itu dijebol, ini contohnya dari Jalan Dong Biru sampai Walter Mangun City, itu sepanjang Walter Mangun City sampai ujung jalan raya sana, itu setelah kita jeboli, alhamdulillah genangan yang semula 2 hari 3 hari, ini kemarin sebegitu hujan lebat, genangan itu hanya maksimal 2 jam, sehingga itu juga dianggap satu kesuksesan program pemerintah untuk terkait dengan penanganan banjir yang ada di wilayah Kecamatan Genuk. Oke, jadi memang diusahakan genangan ini jangan sampai lama ya, cukup hanya beberapa jam saja kemudian sudah surut begitu. Nah, tapi kemudian apa sih Pak yang menjadi permasalahan penyebab banjir di Kecamatan Genuk sendiri? Ya, yang paling utama penyebab banjir di Kecamatan Genuk ini kan Kecamatan Genuk yang berada di ujung paling utara. Jadi semua air itu yang dari atas
baik dari wilayah Tembalang, Gunung Pati, kemudian Banyumanik, itu muaranya ada di wilayah Kecamatan Genuk. Jadi kalau saya tuh khawatir kalau orang-orang atas atau Pak Camat wilayah atas itu bilang bahwa wah nggonku hujan sudah reda, itu saya justru mikir 2 jam kemudian saya pasti akan kebanjiran karena airnya itu turun ya mengikuti kontur tanah itu, sehingga akhirnya numpuknya berada di wilayah Kecamatan Genuk lah. Ini kemudian karena saluran-saluran kita itu banyak yang tersumbat karena sedimentasi, maka ini sudah mulai kita normalisasi semua saluran itu, dan saat ini baru diadakan normalisasi untuk saluran Jalan Raya Kaligawe sampai ke Kali Tenggang nantinya. Gitu. Oke, jadi dibantu juga dengan adanya normalisasi sungai tersebut sehingga nanti diharapkan air ini bisa berjalan lancar sampai ke laut ya Pak, tidak berhenti kemudian di tengah-tengah perkotaan apalagi di Kecamatan Genuk ini. Dan dengan adanya pengalaman seperti itu ya Pak, salah satu yang digencarkan dari Kecamatan Genuk pasti yang namanya gotong royong, kerja bakti. Nah itu diadakan setiap apa Pak programnya? Terkait dengan gotong royong atau kerja bakti, ini kita instruksikan pada setiap lurah itu setiap hari Sabtu itu kita adakan kerja bakti. Ya. Kemudian Pak Lurah juga menjabarkan ke RT RW tentunya, karena Pak Lurah punya mitra kerja RT RW dan LPMK, sehingga beliau menganggap bahwa sinkronisasi dan kolaborasi kegiatan itu akan mampu ya mengatasi permasalahan-permasalahan kecil yang ada di wilayah. Kalau yang tingkat kecamatan, waktu itu kita punya gawe besar kerja bakti mengentaskan enceng gondok sepanjang sungai atau kali Seringin lama itu 600 meter selesai dalam waktu 1 minggu ya. Itu kemudian saya mempunyai kiat untuk membagi ya wilayah sungai. Kalau biasanya orang kan bagi itu kaplingan ya, tapi saya itu baginya sungai. Jadi sungai itu saya bagi perluas, mungkin sepanjang 100 meter menjadi tanggung jawab RT 1, RW 2 dan seterusnya. Alhamdulillah sampai hari ini ya, setelah waktu itu kerja bakti enceng gondok tuntas kita angkat, kita bersihkan. Hari ini saya cek untuk teman kelurahan, saya suruh memvideo, memfoto, hasilnya alhamdulillah sampai hari ini masih bersih. Oke, ternyata eceng gondok menjadi salah satu masalah juga ya, karena dia memenuhi sungai sehingga nantinya ketika hujan besar datang, ini pendangkalannya bisa membuat air semakin sulit untuk berjalannya, malah melimpah ke permukiman warga. Dan ini salah satu usaha yang dilakukan bersama, tentu tidak hanya kecamatan saja, tapi peran masyarakat juga sangat dibutuhkan ya di sini. Ini tadi kita membicarakan permasalahan. Kalau permasalahannya sudah mendapatkan solusi, tentu akan lebih leluasa untuk nanti mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Kecamatan Genuk itu sendiri ya Pak. Nah kalau kita ngomongin soal potensi, dari kampung tematik dulu nih. Biasanya kan kota Semarang ini terkenal punya banyak kampung tematik ya untuk pemberdayaan masyarakatnya. Di Genuk sendiri ada berapa kampung tematik dan apa saja Pak? Ya Mbak, kalau kampung tematik itu kan tiap kelurahan punya ya. Hanya kita itu mengangkat satu kampung tematik yang namanya kampung tematik Jajan Pasar ya. Ini kampung tematik Jajan Pasar ini ada di Bangetayu Kulon, sehingga untuk mengangkat UMKM yang membuat jajan pasar itu kita buat satu festival yang namanya Festival Jajan Pasar. Ini baru saja kita lakukan di tanggal 24 kemarin. Alhamdulillah animo masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi dalam jajanan pasar ini juga sangat maksimal, dan juaranya itu alhamdulillah juga Kelurahan Bangetayu Kulon karena dia punya kampung tematik jajan pasar itu gitu. Oke, menarik ya, ini kampung tematik jajan pasar dan bahkan ada eventnya sendiri ya untuk kemudian biar semakin banyak orang tahu bahwa di Genuk ini ada loh kampung tematik jajan pasar. Udah pernah cobain juga berarti ya Pak ya? Hasilnya seperti apa jajanan pasarnya? Yang paling banyak diminati masyarakat biasanya apa sih Pak jajan pasarnya? Atau kemarin boleh diceritain acaranya seperti apa keseruan di festival jajan pasar tersebut? Ya
festival jajan pasar itu kan ya itu untuk mengembangkan UMKM yang ada di wilayah Kecamatan Genuk. Pastinya beragam makanan yang dibuat ini menunjukkan adanya satu potensi jajanan yang ada di wilayah Kecamatan Genuk. Kami pun kemarin sempat kaget, ada yang namanya jajan pasar kok namanya ndas maling. Ndas maling itu mosok makanan namanya ndas maling. Tapi itu potensi yang ada di wilayah Kecamatan Genuk, dan itu kemarin diangkat oleh 2 kelurahan, Karangroto dan Kudu. Nah, waktu itu Ibu Mas Diana Safitri yang mewakili Ibu Wali Kota itu tanya, Pak, macamnya kayak apa sih yang jajan pasar namanya ndas maling? Tapi karena sudah dikeroyok oleh masyarakat itu, beliau tidak kebagian, dan saya sendiri sampai hari ini juga belum tahu yang namanya makanan ndas maling itu seperti apa. Tapi konon ceritanya itu ya seperti kalau orang Jawa bilang ya kayak klenyem itu bulat gitu ya. Itu terus ya rasanya khas untuk di wilayah Kecamatan Genuk itu. Ya, makanya kami pun juga pengen masih nanti mendalami yang namanya ndas maling itu bisa kita angkat menjadi kuliner wilayah atau kuliner Kecamatan Genuk, akan kita maksimalkan untuk diangkat gitu. Oke, ini saya juga jadi penasaran sih, kayak gimana ya makanan das maling ya. Menarik dari penamaannya, dan semoga nanti pemirsa pun juga mendapatkan kesempatan untuk bisa mencobanya langsung ya, seperti apa kenikmatan dari das maling itu. Kita juga nanti akan menyaksikan seperti apa keseruannya melalui video. Nah, makanya jangan kemana-mana, tetap di Ngobras. Tempat jajan baru nih di Kota Semarang. Lokasinya ada di bangunan penuh historis yang pernah jaya pada masanya, yaitu Pasar Johar. Tepatnya di Food Court UMKM Kota Semarang, lantai 4, Pasar Johar Selatan. Ada kopi dan jajanan kekinian, makanan khas Semarang, jajan pasar, sampai warmindo pun juga ada. Tempatnya bersih dan luas, dengan pemandangan alun-alun Johar dan Masjid Kauman yang legend banget. Tersedia lift untuk menuju lantai 4. Di sini pun terdapat free wifi dan bakal ada penampilan live music juga. Jajan di sini artinya kamu support UMKM lokal agar semakin bertumbuh. Yuk jajan dan jalan-jalan ke Food Court Pasar Johar Selatan. Ngobras, ngobrol asik setiap Senin jam 3 sore. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap Selasa jam 10 pagi. Ini usahaku setiap Kamis jam 9 pagi. Jelajah Semarang setiap Jumat jam 9 pagi. Kulineran, kulik jajanan Semarang setiap Sabtu jam 9 pagi. Ndak ya? Setiap Minggu jam 3 sore.
Saksikan semua program hanya di channel YouTube Semarang Pemkot. Terima kasih people, masih di Ngobras dengan tema kita potensi Kecamatan Genuk. Tadi di awal kita udah cerita nih sama Pak Suroto ya, Pak Camat Genuk, tentang potensi-potensi yang ada di sini. Salah satunya adalah Festival Jajanan Pasar yang baru aja minggu kemarin dilaksanakan ya Pak ya. Nah, penasaran kan, tadi saya udah janji pengen kasih tahu kayak gimana sih keseruannya ya. Kita akan saksikan melalui video berikut ini. Potensi paling menonjol di wilayah Kecamatan Genuk, Kota Semarang, adalah berbagai festival-festival. Yang pertama yaitu Festival Beduk Takbir, ada pertunjukan karya-karya masyarakat Genuk. Karya masyarakat nantinya dilombakan dan pemenang mendapatkan berbagai hadiah. Festival Beduk Takbir biasanya dilaksanakan di lapangan Bangetayu, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Diselenggarakan setiap tahun sekali, setiap malam Hari Raya Idul Fitri. Kecamatan Genuk juga memiliki Festival Sego Golong. Pada tahun 2023, festival ini dilaksanakan sebelum bulan puasa Ramadan. Bersamaan kirap Marhaban Ya Ramadan, melakukan arak-arakan dari Telogo hingga finish di Taman Bangetayu. Hebatnya, Festival Sego Golong mendapatkan rekor muri, dengan menyajikan hampir 9.000 sego golong. Potensi selanjutnya, ada Genuk Bersolawat. Genuk Bersolawat ini dilaksanakan pada tanggal 15 Juni, tahun 2023. Acara ini dihadiri sekitar 2.000 orang, warga Genuk, yang terdiri berbagai elemen. Kegiatan Genuk Bersolawat ini dilaksanakan di halaman kantor Kecamatan Genuk dan dihadiri oleh Wali Kota Semarang. Yang terakhir ada Festival Jajan Pasar, festival tahunan yang baru aja dilaksanakan. Festival tersebut sempat vakum pada pandemi COVID-19. Festival Jajan Pasar, ada kirap budaya Gunungan Jajan Pasar. Ada juga stand-stand UMKM warga Kecamatan Genuk, dan berbagai pertunjukan.
Nah itu tadi ya, ternyata festival jajanan pasarnya yang paling terakhir tadi ya Pak di video. Seru banget ya acara-acara di Kecamatan Genuk, kayaknya nggak pernah sepi ya Pak ya. Nah boleh diceritain Pak tadi itu videonya ada apa saja ya? Kalau dilihat tadi kurang lebih ada 3 event atau lebih ya, apa saja itu Pak? Ya, kalau saya melihat video tadi itu ada festival Sego Golong ya. Festival Sego Golong itu dalam rangka ya mengangkat potensi wilayah Sego Golong itu yang sudah mulai tidak dikenal oleh masyarakat, dan alhamdulillah kita kemarin bisa memecahkan rekor muri ya, karena jumlah yang begitu besar, ada 10.000 lebih. 10.000 lebih? Iya, 10.000. Sego Golong ya, Sego ada di Golong. belakang ini ya Iya, Pak ya iya. rekor murinya. Rekor murinya. Tapi Sego Golong itu apa Pak? Saya aja belum pernah nyobain ini. Ya, sego golong itu ya segonya itu ya dibuletin itu, dikepelin gitu. Terus lauknya itu ada ya itu apa? Ada ikan, ada tempe, ada tahu, ada telur, kemudian ada gudangan, komplit itu. Nah, itu kan sudah mulai pudar. Sekarang yang lebih terkenal itu kan tumpeng ya. Itu hampir seperti tumpeng, tapi kalau tumpeng itu kan untuk kelompok gitu ya. Iya. Tapi kalau sego golong itu orang ngambil ya satu sego golong itu sudah komplit lauknya gitu. Jadi satu porsi untuk satu orang Nah, begitu ya? nggih. Nah, sebenarnya bukan masalah itu yang kita angkat. Filosofi dari sego golong itu kan nggolongke antara ya pemerintah dan masyarakat untuk ya mengangkat apa ya, untuk mengangkat wilayah itu. Misalnya kita satu visi, satu kemudian sinkronisasi kegiatan, sehingga Kecamatan Genuk ini bareng-bareng gitu diangkat oleh semua stakeholder yang ada di wilayah ini, bisa mengikuti pemerintah kota yang semakin hebat. Oke, jadi ternyata di balik Sego Golong itu ada filosofi tentang kebersamaan begitu ya Pak, gotong Iya, royong siap, antara masyarakat dalam memajukan wilayahnya. Menarik, menarik. Semoga nanti bisa dicobain masyarakat ya. Ada yang jual Pak di sini Pak sekarang? Ya, kalau jual mungkin karena itu mirip-mirip ada sego tadi itu, ya mungkin orang belum paham betul Mbak. Taunya kalaupun beli sego golong pasti taunya Ramesan gitu ya. Iya, seperti ramesan begitu. Oke, jadi sebenarnya ini cukup simpel ya Iya. untuk disiapkan dan bisa jadi ide bisnis juga loh ya buat masyarakat Genuk, biar Genuk terkenal nih sama sego golongnya Iya, begitu ya siap. Pak. 10.000 sego golong. Terus kemudian apalagi Pak selain tadi pemecahan rekor sego golong ya? Ya, ya kita kemarin punya kegiatan Genuk bersolawat. Ya, Genuk bersolawat itu persiapan kita hanya 4 hari. Ya, karena instruksi dari Pak Sekda waktu itu, karena MTH nanti tingkat kota akan ditempatkan di Genuk. Beliau pengen ngetes animo masyarakat terkait dengan kegiatan keagamaan. Makanya itu kita adakan, dan alhamdulillah Ibu Wali Kota yang waktu itu berkenan rawuh itu langsung ya udah MTQ ditempatkan di wilayah Genuk, tapi jangan tanggal 22, tapi karena tanggal 22 23 itu ada Kota Semarang kan mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak. Terus di 23-nya akan ada peringatan Hari Anak Nasional di Kota Semarang, sehingga nanti malah tidak rame kegiatan MTQ itu, sehingga diundur di tanggal 29 Juli, sehingga nanti tempatnya akan kita upayakan di Taman Banget Ayu Wetan itu. Dari MTQ itu sebenarnya kita juga nunut Mbak, nunut satu kearifan lokal, bahwa di tempat kita ini ada kampung ngaji dan literasi. Ya, kampung ngaji dan literasi itu sudah berada di sudah ada di 3 kelurahan, Bangetayu Kulon, kemudian Karangroto, dan Penggaron Lor. Harapan kami dengan ditunjuknya Genuk sebagai penyelenggara MTQ tingkat kota itu, nanti kita akan mensosialisasikan kampung ngaji dan literasi itu, supaya kemudian di 13 kelurahan itu ada kampung ngaji dan literasi. Sebagaimana Kecamatan Genuk ini kan mepet-mepet nih dengan Kabupaten Demak, sehingga di sini banyak pesantren, banyak inilah kampung ngaji dan literasi itu, supaya nanti bisa menambah bahwa Genuk itu betul-betul
agamis, itu religius Oke, gitu. wah Mas. ini tadi udah di-spill sama Pak Suroto ya bahwa di bulan Juli ini akan ada banyak kegiatan di Kota Semarang dan juga di Genuk itu ya. Salah satunya MTQ di tanggal 29 Juli. Dan ini menarik, ada Kampung Ngaji dan Literasi. Kemudian akan diadakan di beberapa kelurahan lainnya juga ya. Ini sebenarnya bentuk kegiatannya seperti apa sih Pak? Tujuannya apa? Apakah mengajak masyarakatnya atau utamanya generasi muda biar rajin ngaji, rajin membaca atau seperti apa? Iya Mbak, jadi kita menyadari betul bahwa musuh kita sebenarnya bukan tentara asing dan sebagainya. Musuh kita itu sekarang kan gadget ya. Anak-anak kita tuh lebih seneng sekarang tuh melihat gadget. Makanya Kampung Ngaji dan Literasi itu harapannya ya untuk sementara waktu lah 1-2 jam kita ajak berkumpul untuk mengaji, untuk ya pemahaman-pemahaman literasi yang lain. Ya harapannya kita itu yang kampung kecamatan Genuk yang religius ini bisa dipertahankan, karena selama ini mungkin tidak pernah lagi kita mendengar anak mengaji ke ke orang yang mengajar mengaji gitu misalnya. Kalau dulu itu kan ada setiap sore kita kumpul di Pak Kiai siapa itu datang ke sana mengaji ya. Kemudian sekarang itu ya mungkin karena mengaji sudah bisa dari gadget, tapi kayaknya juga kurang kurang pas itu. Kalau lebih baik ya ada gurunya, ada kiainya, kemudian kita datang mengaji untuk mempelajari ilmu agama gitu. Oke, berarti sangat mendukung masyarakatnya untuk memperdalam ilmu agama, terutama anak-anak ini biar nggak main gadget terus, dan juga biar waktunya ini teralokasi untuk hal-hal positif ya Pak ya. Oke. Jadi diajak mengaji, diajak untuk membaca. Ya. Seru-seru yang ada di Kecamatan Genuk. Nah, terus setelah itu juga akan ada wisata religi di sini ya, atau sudah ada memang Pak? Ya, kalau wisata religi kita punya kampung tematik religi yaitu Kampung Jumadil Kubro itu. Jadi wisata religi Jumadil Kubro. Ini kita coba untuk kita kembangkan. Namun sayangnya ini kan wilayah itu kemudian nanti akan kanan kirinya atau sekitarnya tuh terimbas dari pekerjaan tol itu. Sehingga dari kita pemerintah yang mencoba untuk memfasilitasi itu ya untuk sementara waktu kita tunggu hasil tolnya nanti seperti apa itu. Apakah nanti kita butuh akses jalan masuk atau butuh tanah untuk pengembangan parkirnya dan sebagainya. Tapi untuk sampai hari ini walaupun dalam kondisi yang hanya kampung religi itu pengunjungnya sudah sangat mengganggu. Jadi kalau orang yang ziarah ke Syekh Jumadil Kubro itu ya bisnya sudah mengganggu lalu lintas karena parkirnya memang belum bisa kita tata, belum ada tempat yang untuk menata parkirnya. Oke, berarti kalau dari potensi ini sangat besar ya, karena yang datang pun peziarah sudah banyak, tapi kemudian butuh sarana yang lebih luas dan dipersiapkan lebih lanjut agar ini benar-benar bisa menjadi sebuah wisata religi yang bisa membuat Genuk ini semakin dikenal begitu ya Pak. Siap. Oke, ini seru untuk dibahas, kita masih akan membahasnya lagi di segmen selanjutnya, jadi e-people jangan kemana-mana, tetap di Ngobras.
times you let it slip from your lips. You got too much pride to make any promises, thinking that we got time and you wanna keep it in. I want you out in the pouring rain, I want you down on your knees, praying to God that I feel the same. I'm right here, baby, so please hold me up, tie me down, 'cause I never wanna leave your side. I swear to never let you down, and it's been eating me alive. You can take me home, you can never let me go. Hold me up, and tie me down, down, down. People masih di Ngobras dengan tema kita potensi Kecamatan Genuk. Masih bersama Bapak Dr. Andes Suroto. Pak Suroto, ini kalau tadi ngomongin soal wisata religi ya, potensi yang ada di sini. Nah, itu kira-kira akan dibentuk gimana sih Pak? Sudah ada rencana belum untuk bikin lebih serius gitu biar bisa lebih berkembang lagi? Ya, kami kemarin memberikan instruksi kepada Pak Kepala Kelurahan untuk membuat proposal. Karena kami juga ini mendapatkan lampu hijau dari yang mengerjakan jalan tol itu, karena nanti di sekitar itu akan terbangun jalan tol, akses keluar masuknya ini kalau memang ada proposal dari lurah ini akan dibantu untuk membuat akses keluar masuknya menuju Jumadil Kubro. Nah, saya juga mengusulkan coba buat proposal termasuk untuk penataan parkir, untuk penataan PKL-nya. Mungkin nanti keluar masuknya dilewatkan kampung supaya warga itu bisa membuat souvenir ya untuk Jumadil Kubro, itu bisa membuat mungkin ya buah tangan, apakah itu tasbih, apakah itu ya yang peci yang sesuai dengan kampung tematik Jumadil Kubro itu sendiri. Wah, ternyata sudah direncanakan ya, melihat peluang itu bahwa memang bisa dikembangkan lebih lanjut. Terus kalau kita ngomongin soal Kecamatan Genuk, salah satu potensi yang terlihat tadi di awal sempat disebutkan ya tentang urban farming. Karena kita lihat sendiri di sini lahannya luas dan juga banyak kebun-kebunnya. Bahkan kemarin pun juga menjadi tempat launching gerakan urban farming itu ya Pak. Kenapa sih Genuk yang dipilih Pak? Ya, itu kan dari Dinas Pertanian Kota. Waktu itu ada kegiatan kita kerja bakti gotong royong tingkat kota di wilayah Kecamatan Genuk. Kemudian Ibu Wali Kota Rawuh dan beliau itu kan setiap ada kegiatan itu tidak ingin hanya satu macam saja. Itu harus ada
kegiatan-kegiatan lain yang diikutkan di dalam kerja bakti masal itu. Kemarin ada penanaman penghijauan, pemberian sembako kepada warga kurang mampu, kemudian launching urban farming. Itu rangkaian kegiatan sehari itu adalah itu 4 macam itulah. Genuk waktu itu memang dipercaya untuk menjadi untuk launching urban farming. Nah, ternyata dari urban farming ini memang banyak manfaatnya. Kami merasakan waktu kami setelah launching urban farming itu ternyata dari panen terong, panen tomat, kemudian panen cabai, dan juga karena ada kolamnya juga ada panen lele. Ini sangat bermanfaat untuk tidak hanya orang kecamatan gitu, bahkan kampung depan kantor itu kalau tahu tomatnya merah, dia nembung sama piket itu, Mas, saya tak ngambil tomatnya ya atau terongnya. Monggo, karena memang kita sediakan untuk masyarakat. Dan instruksi dari Bu Wali waktu itu bahwa urban farming ini tujuannya untuk menekan inflasi supaya masyarakat itu tidak banyak pengeluaran. Dari urban farming itu setelah kita ya biasa kan kalau Ibu Wali Kota menginstruksikan urban farming, belum memberi contoh, beliau bisa panen di sekitar rumah beliau itu ada berbagai macam tanaman, sayur, buah, dan seterusnya. Kita pun di kecamatan juga begitu. Sebelum kita menginstruksikan ke kelurahan, kita harus buat dulu nih urban farming di kecamatan. Supaya kalau orang Genuk bilang tidak jarkoni gitu ya. Bisa ngajari tapi ora iso nglakoni begitu ya Mbak. Jadi kita buat itu. Dan akhirnya di kelurahan pun dibuat juga urban farming tiap-tiap kelurahan. Nah, sayangnya untuk lomba urban farming kemarin di wilayah kecamatan itu tidak ada yang menang. Yang menang itu Semarang Timur kecamatannya. Nah, kemudian kita juga punya KWT. Alhamdulillah KWT kita juara 2 untuk demplot cabai dan tomat ya. Itu ada di KWT Gebang Sari Indah. Ini memang sudah mendapatkan berkali-kali juara, tapi ya kalau juara 1 kayaknya belum itu. Tapi ya dari dulu kemudian juara 2, juara dan seterusnya ini alhamdulillah. Yang penting itu tetap berjalan. Jadi karena apa? Karena kadang-kadang tuh masyarakat diinstruksi untuk membuat urban farming itu ya semangat di awal itu, kemudian tidak dirawat. Nah, yang terakhir kita ini di kecamatan kan ada lomba terkait dengan penanaman melon itu yang namanya Mbak Ita Mesem itu. Ya kita partisipasi. Kita harus sediakan demplot untuk penanaman melon ya kurang lebih 25 pohon itu. Mudah-mudahan nanti bisa ada hasilnya itu. Terima kasih. Oke, jadi mulai tadi urban farming dipilih oleh dinas diadakan di sini untuk launchingnya, kemudian juga KWT-nya mendapatkan penghargaan. Nah, kalau dari masyarakatnya sendiri nih Pak, kan kecamatan sudah memberikan contoh yang baik ya, bahkan Ibu Wali Kota pun juga mencontohkan. Masyarakat juga tertarik nggak sih Pak untuk join menanam urban farming di tempatnya masing-masing? Ya kalau itu jelas kita instruksikan karena namanya perintah itu kan dari bawah ke atas harus ngeling ya Mbak, supaya tidak putus di tengah jalan. Alhamdulillah warga kami pun ya awalnya memang khawatirnya begini, Pak percuma kita nanam kalau nanti banjir mesti mati gitu ya, belum panen sudah mati lah. Alhamdulillah ini kan penanganan banjir sangat serius nih Bu Wali Kota kita ini terkait dengan wilayah kecamatan, sehingga sekarang warga pun sudah mulai nanam, ada yang nanam cabai, terong, kemudian ada yang justru nanam brambang atau bawang merah itu sudah mulai. Jadi dia punya bukan kelompok tani ya, kadang-kadang itu hanya untuk pemanfaatan lahan yang masuk di dalam PKK itu ya, hatinya PKK ya, pemanfaatan pekarangan yang sempit itu untuk menanam macam-macam. Ada yang nanamnya tidak hanya untuk cabai, tomat, terong, tapi dia juga nanam rempah-rempah ini, ada jahe, kunyit, juga ada macam-macam itu. Oke,
Ini bahkan masyarakatnya juga sudah mulai berani ya menanam di tempatnya masing-masing dan semoga dengan penanganan banjir nanti urban farming ini bisa semakin menjamur di kalangan masyarakat sehingga itu tadi bisa menekan inflasi, kemudian juga bisa membuat ketahanan pangan masyarakat di rumahnya masing-masing semakin kuat begitu ya Pak. Dan juga lebih hemat pastinya karena kalau mau belanja, mau masak tinggal ngambil di kebun sendiri. Nah, kemudian kalau masalah pembangunan Pak, ini kan Semarang memang masif ya, apalagi Genuk ini yang nanti akan ada tol laut di wilayah Genuk. Kira-kira seperti apa rencana pembangunan Genuk ke depannya? Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh beliau Ibu Wali Kota kita, beliau itu mengefisiensi beberapa dinas yang mungkin lelangnya kurang cepat begitu ya, sehingga daripada nanti dikembalikan di Silva itu sehingga ada pergeseran. Beliau itu menginstruksikan kepada dinas untuk membeli alat berat begu itu ya. Nah, begu itu nanti sasarannya pasti akan ke Genuk karena yang butuh pengerukan sedimen itu ya di Genuk, kemudian yang butuh mungkin pemotongan pohon-pohon yang besar itu mungkin juga ada di wilayah Genuk sehingga dan beliau sendiri juga menyampaikan dari pergeseran anggaran itu akan dimaksimalkan untuk penanganan banjir yang ada di wilayah Kecamatan Genuk juga sarprasnya karena akibat banjir itu biasanya sarprasnya rusak. Nah ini kita tunggu nanti di perubahan anggaran pasti Ibu juga sudah menjanjikan akan betonisasi di beberapa wilayah Kecamatan Genuk. Kalau beliau kemarin bilangnya bukan janji loh, saya tuh hanya ingin ngepaske karena pembangunan itu tidak seperti yang kita bayangkan. Masyarakat minta langsung bisa direalisasi. Kita harus buat DED-nya, kita harus buat proposalnya, kita harus buat RAB-nya dan seterusnya lah. Kalau itu semua sudah selesai, pasti akan dilaksanakan pembangunan di wilayah Genuk gitu. Oke, jadi semoga nanti rencana-rencana pembangunan itu bisa berjalan lancar, utamanya untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat ya, sudah tidak banjir, kemudian ekonomi pun semakin berkembang, semakin bertumbuh. Dan terakhir Pak, bagaimana harapan Pak Suroto untuk Kecamatan Genuk ini? Ya harapan saya karena nanti akan ada proyek besar tol laut itu dan juga ada pembangunan embung seluas 270 hektar di wilayah Kecamatan Genuk yang 250 hektar, kemudian di wilayah Demak 20 hektar. Ini harapan saya tambah satu lagi peninggian jalan nasional Kaligawi itu 70 cm. Ini harapan kami air hujan yang turun dari atas kemudian mengalir ke wilayah bawah ini bisa ditampung di embung yang 270 hektar itu sehingga tidak ada lagi genangan ya. Karena nanti harapannya ya dengan adanya tol itu Genuk bebas banjir itu. Harapan saya itu. Ya, nanti pasti Genuk akan semakin oke banget lah ya. Udah ada tol laut, ada embung baru yang mana bisa menjadi potensi wisata juga. Habis itu nanti juga akan bebas banjir. Nah, semoga kedepannya kota Semarang maupun Genuk semakin sukses, semakin hebat. Terima kasih Pak Suroto atas berbagi informasinya hari ini dan juga buat e-people yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Kita akan mengulik potensi dari kecamatan-kecamatan lain di Kota Semarang juga. Jadi nantikan selalu di Ngobras yang tayang setiap hari Senin di YouTube channel Semarang Pemkot jam 3 sore. Dan juga jangan lupa di-subscribe karena kita punya banyak sekali informasi dan program ya. Di hari Selasa kita ada ngopi, ngobrol inspirasi. Kemudian di hari Kamis ada Ini Usahaku yaitu program mengenai UMKM di Kota Semarang. Kemudian di hari Jumat ada Jelajah Semarang, di hari Sabtu ada Kulineran Kulik Jajanan Semarang, dan di hari Minggu ada Ndak Yo. Kalau gitu saya Hani Nurmalita beserta Pak Suroto sebagai narasumber dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.